Halo teman-teman, di video ini saya mau share cara menggunakan ChatGPT API secara gratis dengan Python. Ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan akses ChatGPT API secara gratis. Dan yang kedua, kita akan belajar bersama-sama cara menggunakan ChatGPT API dengan Python. Yuk kita mulai bagian pertama untuk mendapatkan akses ChatGPT API yang gratisan. Caranya adalah kalian dapat pergi ke platform.openapi.com dan kemudian sign up atau register dengan menggunakan email kalian. Setelah proses register berhasil, kalian akan masuk ke homepage seperti ini dan kemudian klik profile account kalian di pojok kanan atas dan pilih View API Keys. Di halaman ini, kalian klik tombol Create New Secret Key, berikan nama, klik Create Secret Key, dan kemudian copy paste secret key yang kalian dapatkan di file terpisah untuk nanti bisa kita gunakan lagi. Klik Done. Dan demikianlah cara kita untuk mendapatkan akses ChatGPT API secara gratis. Tapi dalam hal ini, kita hanya diberikan limit sebesar $5. Namun jangan takut karena limit ini masih tergolong cukup besar. Karena cost per request juga masih murah. Jadi saya yakin kalian juga masih bisa pakai limit ini di project sederhana lainnya. Oke, sebelum kita bahas cara menggunakan ChatGPT API, sebaiknya terlebih dahulu kita simpan API key yang barusan kita generate ke sebuah file yang namanya .env. Jadi di sini kita create sebuah file yang namanya .env dan di file ini kita buat sebuah variable yang namanya OpenAPI-Key. Dan kemudian kita assign atau simpan API key tadi ke variable ini. File .env ini adalah file yang berisikan environment variable yang nanti kita dapat gunakan atau panggil pada saat development di code editor kita. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu lagi menuliskan API key kita secara eksplisit di code editor, sehingga kita dapat menggunakannya dengan lebih aman tanpa dilihat orang. Karena kerahasiaan dari API key ini harus selalu dijaga. Setelah kita menyimpan secret API key tadi ke file .env, sekarang kita akan install library yang dibutuhkan dalam tutorial ini, yaitu OpenAPI dan Python.env library. Di sini saya sudah install kedua library ini dan kalian boleh install masing-masing. Untuk OpenAI library, kalian bisa install dengan pip install OpenAI. Library ini kita install agar kita dapat terhubung dengan ChatGPT API. Dan kemudian untuk Python.env, kalian bisa menginstalnya dengan pip install Python.env. Library ini nanti akan kita gunakan untuk memanggil environment variable kita tadi, yaitu OpenAPI-Key. Oke, sekarang kita coba untuk mengakses API dari ChatGPT. Nah, untuk ini kita bisa ke halaman API reference dari ChatGPT dahulu. Kemudian kita pergi ke bagian chat, dan di sini kita lihat ada template request yang bisa kita pakai dan jadikan sebagai contoh. Jadi di sini kita bisa copy dulu. Kemudian kita kembali ke Jupyter Notebook dan paste. Nah, di sini jika kita lihat, model yang dipakai adalah GPT 3.5 Turbo. Dan satu hal terpenting yang harus menjadi fokus kita adalah di variable messages ini. Variable ini menyimpan instruksi atau perintah yang akan kita berikan kepada ChatGPT dalam bentuk list. Instruksi yang diberikan harus dalam bentuk dictionary, dengan default key, role, dan content. Role merupakan peran yang akan kita berikan kepada ChatGPT. Dalam hal ini ChatGPT memiliki 3 peran, yaitu user, system, dan assistant. Sementara konten adalah perintah yang diberikan kepada masing-masing role. Di contoh ini kita akan bahas role user dahulu. Maksud dari user adalah kita sebagai pemakai ChatGPT. Dan di sini sebagai contoh, kita coba memberikan pertanyaan, sebutkan ibu kota Indonesia di key content. Sebelum kita mendapatkan respons dari ChatGPT, kita harus load environment variable OpenAPI-Key yang merupakan secret API key untuk mengakses ChatGPT. Jadi di sini kita import load.env, kemudian jangan lupa untuk mengubah nama API key-nya menjadi OpenAPI-Key. Kemudian setelah itu kita coba print responsnya dan hasilnya akurat ya. Di sini responsnya adalah dalam bentuk JSON atau dictionary. Untuk hasil yang lebih rapi, kita tambahkan .content untuk mengakses value key content ini. Dan hasilnya kelihatan lebih enak dibaca sekarang. Yap, demikian informasinya dan semoga bermanfaat. Untuk penggunaan ChatGPT API yang lebih advance, kalian bisa lihat di video ini.